Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Allah sekalian dimanapun saudara berada, pada hari ini kembali kita lanjutkan kaji kita kitab Al-Jauharul Mauhub, mengkaji tentang kitab pada halaman 102 masih bab doa ya, di baris yang kedua dari bawah. Dan sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, la yughni hazarun an qadari wad du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu wa yatalaqqahu du'a'u fa ya'tarijani ila yaumil qiyamah. Artinya tiada tiada mengkayakan oleh takut daripada qadar, dan doa itu memberi manfaat daripada barang yang turun dan daripada barang yang tiada turun, yakni dengan diangkatkan yang pertama dan ditegahkan yang kedua daripada turunnya, dan bahwasanya bala sungguhnya turun ia, maka mendapat akan dia oleh doa, maka bertolak-tolak keduanya hingga hari kiamat. Ya, ini hadis penting sama kita nih untuk kita kaji. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis tersebut, tiada mengkayakan. Kalau namanya mengkayakan, tak ada bisa memberi pengaruh. Tak ada yang bisa memberi pengaruh, tak ada yang bisa membuat kita tertolak oleh takut daripada qadar. Maksudnya qadar itu nggak akan bisa apapun mempengaruhinya, apapun menguasainya. Jadi tiada mengkayakan oleh takut daripada qadar, dan doa itu memberi manfaat. Kalau udah Allah tentukan pasti akan terjadi. Apapun yang kita bikin tak akan bisa menolak qadar, kata dia. Itu maksudnya tiada mengkayakan oleh takut daripada qadar. Dan doa itu memberi manfaat. Jadi doa itu bisa memberi manfaat. Maksudnya menjelaskan hadis yang lalu itulah, ujung-ujungnya gitu juga, doa itu bisa menolak qada Allah. Begitu maksudnya. Jadi kalau qadar itu sudah terjadi, tak ada yang bisa menolaknya. Yang terjadi, yang tak terjadi. Dan doa itu memberi manfaat, bisa memberi manfaat daripada barang yang turun, daripada ketentuan Allah yang turun, dan daripada yang tiada turun. Jadi doa itu nanti bisa menolak qada Allah, apa yang turun bisa tertolak, apa yang tak turun juga bisa tak terjadi dengan doa. Berdoalah kita, minta jauhkan bala, minta hindari musibah, begitu. Karena doa itu bisa memberi manfaat, kata dia, yakni dengan diangkatkan yang pertama dan ditegahkan yang kedua. Jadi yang pertama diangkatkan Tuhan, ditolakkan yang kedua bala-bala menimpa kita tersebut. Jadi dengan diangkatkan yang pertama dan ditegakkan yang kedua. Yang hebatnya doa tersebut daripada turunnya. Dan bahwasanya bala sungguhnya turun ia, kata dia. Sesungguhnya bala itu dia turun, mendapat akan dia oleh doa, datanglah doa. Bala itu turun, datanglah doa. Maka bertolak-tolaklah keduanya, saling tolak-menolak. Bala mau turun, tolak sama doa. Bala mau turun, saling ditolak sama doa. Hingga hari kiamat. Jadi setiap hari itu bala itu turun sama kita, apapun yang akan mengenai kita kesialan, tapi kalau kita berdoa, bisa tertolak. Itulah makanya perlu kita dalam segala aktivitas berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita tersebut tertolak ketentuan yang tak baik sama kita. Jangan malas kita berdoa. Itulah maksud dari hadis Nabi yang ada di sini. Jadi perlu kita itu berdoa. Karena berdoa itu bisa memberi manfaat terhadap bala yang akan Allah turunkan sama kita. Begitu. Kemudian berikutnya lagi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u mughul ibadah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermula doa itu otak ibadah, yakni yang khalis bagi ibadah. Paham nih? Kalau diartikan kan mughul itu kan otak ibadah. Kata dia bermula, mubtada itu. Doa itu intisari dari ibadah. Intisari saripati bagi ibadah. Berarti doa itu ibadah. Harus diingat ya, berdoa itu ibadah. Berdoa aja kita udah ibadah, ada kategori ibadah. Kata Musanna, wajahnya bahwasanya orang yang minta doa itu sanya mendoa ia kepada Allah tatkala putus angan-angan daripada barang yang lain daripada Allah, hanya semata-mata berhadap kepadanya.
dengan memohonkan akan dia bagi hajatnya. Hal keadaannya esa iya, maka yaitu hakikat tauhid dan ikhlas ibadah. Dan lagi karena mengikut suruh Allah Ta'ala pada firman-Nya, ud'uni astajib lakum, meminta doa olehmu akan aku, niscaya aku perkenankan bagi kamu, maka yaitu asal ibadah dan yang kholisnya. Paham nih? Ya, begini kata Musanna. Musanna seorang ulama ini. Bukan Musanna dalam ilmu nahu ya. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Ini nama ulama. Kata Musanna, wajahnya, argumentasinya. Wajahnya itu argumentasinya, arah hadis ini, begitulah. Wajah itu kan muka, jadi tatapan. Tatapan arahnya lah, pandangannya, begitulah. Jadi argumentasi hadis ini bahwasanya orang yang meminta doa itu bahwasanya. Jadi orang yang berdoa itu bahwasanya dia itu mendoa kepada Allah. Nah, tatkala ketika putus angan-angan daripada barang yang lain. Dia sudah nggak ada lagi harapan angan-angan permintaan kepada yang lain. Dia hanya menunjukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan begitu, daripada barang yang lain, daripada Allah, selain Tuhan lah. Hanya semata-mata berhadap kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi tujuan dia di hati dia hanya tertuju kepada Allah dengan memohonkan akan dia bagi hajatnya. Dia mintakanlah segala hajatnya kepada Allah. Hal keadaannya, jadi kondisi keadaan seperti ini, ketika kita sudah menghilangkan makhluk, menghilangkan pertolongan apapun selain Tuhan, nah, kata dia, hanya tertuju kepada Allah kita minta tolong. Keadaan seperti ini, kata dia, merupakan esa. Esa itu, ya esa. Wahdaniyat kita, tauhid kita itu bagus, hanya semata-mata karena Allah. Keadaannya esa, maka yaitu hakikat tauhid. Itulah yang disebut dengan hakikat tauhid. Nah, Allah semata-mata, Allah yang ngasih rizki, Allah yang menolong, Allah yang mengasih nikmat, Allah yang menolakkan bala. Jadi hakikat tauhid itu begitu, Allah semata-mata. Dan ikhlas ibadahnya, ikhlas ibadah dia karena Allah. Dan lagi karena mengikut. Jadi itulah alasan pertama. Jadi orang yang berdoa itu tauhidnya tulus kepada Allah semata-mata. Begitu penjelasan Musanna ini. Kalau ada orang berdoa, berarti bagus tauhidnya. Allah lah yang mengasihi segalanya. Dia nggak butuh pertolongan makhluk. Yang dia butuhkan Allah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa doa itu merupakan otak ibadah? Karena kita berdoa tersebut, kita sudah menjalankan perintah Tuhan. Jadi orang yang berdoa itu sudah mengikut suruh Allah, perintah Allah. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kau kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ini ayat terdapat dalam surat Al-Mu'min, ayat 60. Kan diperintahkan tuh, ud'uni, kan fil amar. Berdoalah engkau kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Minta doa olehmu akan daku, niscaya aku perkenankan bagi kamu. Maka yaitu asal ibadah yang kholisnya. Jadi, kalau kita dah minta kepada Allah, itulah pondasi ibadah. Pondasi ibadah. Yang betul-betul ikhlas. Yang betul-betul murni saripatinya. Hanya Allah lah semata-mata yang kita harapkan sesuai dengan ayat yang selalu kita baca dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Kemudian, kata Hakim, sebab jadi otak ibadah, dijelaskan lagi oleh Imam Hakim, mengapa doa itu menjadi otak ibadah, intisari ibadah, karena bahwasanya orang yang mendoa melepaskan daripada daya dan upayanya. Orang yang berdoa tadi, dia nggak mengandalkan kemampuan dia, upaya dia, kekuatan dia, daya, upaya. Daya itu kemampuan. Upaya, ya upaya dia lah. Kekuatan dia nggak dia andalkan, kemudian kemampuan dia, upaya dia juga nggak dia andalkan. Dan dia nggak andalkan itu. Dan mengaku dengan bahwasanya sekalian perkara itu, dia sudah mengaku betul-betul bahwa semua perkara itu Allah lah yang menentukannya, Allah lah yang menetapkannya, dan dia menyerahkannya kepada Allah, tawakal dia. Jadi kalau kita berdoa, kita bertawakal sama Tuhan, kita pasrahkan kepada Allah. Memang bukan berarti kita terlepas dari berusaha, tetap berusaha. Kan begitu kan, usaha itu dianjurkan, bukan nggak disuruh. Mencari rezeki segala macam. Kalau ada bala, tetap kita menghindar. Kalau kita sakit, tetap kita berobat. Tapi kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu nggak akan terjadi, nggak akan bisa mengenai kita, nggak akan bisa kita sembuh, kecuali
Allah. Jadi itu hanya jalan saja untuk mencapai yang kita maksud. Tapi tetap Allah lah tujuan kita. Begitu kata dia. Ini yang dijelaskan oleh Imam Hakim tadi. Kemudian yang berikutnya lagi, waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mulahhina fid du'a. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah taala kasih akan orang yang menyungguh-nyungguh pada meminta doa, yakni yang melazimkan bagi meminta doa dengan ikhlas dan benar niatnya. Jadi Allah tuh suka. Ini maksudnya. Allah tuh suka orang yang betul-betul berdoa. Maksud betul-betul berdoa itu mana kata dia? Melazim terus-menerus minta doa dengan ikhlas, benar niatnya, benar niat yang lain dia minta sama Tuhan. Jadi Allah tuh suka. Jadi kalau ada orang yang ngeyel, kalau bahasa kita, ngeyel minta terus, dari bagi terus minta terus. Itu suka Tuhan. Makanya tiap hari kita sebutkan tuh. Ya Allah kasih aku rezeki, murahkan rezekiku sebenarnya aku sehat. Terus kita minta. Tuhan suka begitu. Kalau manusia ini gitu-gitu selalu ngamuk dia. Sesekali mungkin kasihnya lah. Tolong apa, susah nih Pak. Tolongnya. Besok datang lagi. Mulailah mukanya kocut sedikit. Datang lagi mengamuk dia. Aku bukan bank ya, kata dia. Begitu langsung dibilang. Kocak dia sendiri, sama aku aja. Kan begitu. Manusia begitu. Kalau Tuhan tidak, Tuhan tuh suka kalau kita ini ngeyel. Terus-menerus minta. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, Imam Ghazali menyebutkan dalam Ihya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ghazali, bahwasanya hamba itu tiada menyalahi akan dia daripada doanya. Jadi seseorang itu tidaklah salah dari doanya. Kalau kita ini berdoa tetap betul, nggak akan pernah salah, nggak akan pernah kecewa kita dari doa kita itu. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Jadi seorang hamba berdoa tetap betul apa yang dia pinta tersebut, tak akan salah dari doanya itu, kata dia. Tak akan rugi lah kalau bahasa kita, tak akan bertentangan dia berdoa tersebut oleh salah suatu daripada 3 hal. Karena kata dia, ketika seseorang berdoa, kemungkinan besar ada 3 hal yang harus kita pahami dalam doa itu. Apa itu kata dia? 3 perkara ya. Ada kalanya kalau kita itu berdoa, dosa kita diampunkan baginya. Memang enggak berhasil yang dipinta itu, tapi dosa kita diampunkan Allah. Ada kalanya kebajikan disegerakan, apa yang kita pinta itu dikasih. Bisa saja nggak dikasih, tapi dosa diampunkan Tuhan. Yang kedua, bisa saja yang kita pinta itu segera datang. Dan ada kalanya kebajikannya disimpan pada akhirat. Sama sekali nggak dikasih Tuhan apa yang kita pinta. Minta kaya, tetap juga miskin. Kita sehat, tetap juga sakit. Cuma Allah simpan nanti apa yang kita pinta itu di hari kiamat menjadi kebaikan, menjadi balasan bagi kita. Kemudian yang berikutnya lagi, dan sabda Nabi SAW, la ta'jizu bid du'a fa innahu lam yahlika ma'ad du'ai ahadun. Jangan kamu lemah daripada meminta doa, maka bahwasanya tiada binasa serta doa itu seseorang. Ini hadis yang harus kita ingat. Nabi ingatkan sama kita, jangan kamu lemah. Jangan kau putus asa, jangan kau enggak berdaya daripada berdoa. Tetap berdoa. Ini bahasanya tetap kau berdoa. Jangan kau lemah daripada doa. Artinya jangan tidak berdoa. Kan begitu kan, tetap kau berdoa. Karena orang itu tidak akan bisa celaka dengan doa dia. Kita minta sama Allah, akan datang bala dari kita berdoa tersebut. Nggak akan kono bencana kita dari doa yang kita pinta. Jadi kalau kita udah berdoa, tetap Allah ijabah, tetap Allah kasih, cuma makbulnya ini dengan berbagai macam cara. Tapi yang jelas, andaikan doa yang kita pinta itu tidak Allah kabulkan bagi kita di dunia ini, itu sudah menjadi pahala. Andaikan juga nggak menjadi pahala, ingat bahwa doa itu ibadah. Kenapa ibadah? Karena jelas di awal tadi kan, ud'uni astajib lakum, kan perintah Allah. Jadi kalau sudah diperintah Allah, kita berdoa berarti kita menjalankan perintah Tuhan. Itulah yang menyebabkan kategori ibadah. Beribadah kita. Berdoa itu nggak usah pikir-pikirkan makbul atau tidaknya. Asalkan kita berdoa, tanda kita sudah beribadah kepada Allah, yang setiap ibadah kalau kita ikhlas akan mendapatkan balasannya, pahala dari sisi Allah. Ya, sampai sini kaji kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa dipahami. InsyaAllah lain waktu kita akan sambung lagi pada halaman 103 pertengahan. Demikian, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.